kamu meminta, berdoa, menuntut kepadanya. Siapa dia? Allah. Ittihamun lahu. Sama saja dengan kamu ittiham, menuduh Allah Ta'ala. Nah, ini lagi nyindir kita. Banyak orang baca teks ini tapi nggak paham backgroundnya. Apa konteks dia ngomongnya. Akhirnya beberapa teman-teman saya nggak mengerti hikam mengatakan ini kebatilan di hikam. Doa kok disebut menuduh Allah? Ya iya, kamu berdoa tapi kamu meyakini kok Allah belum dengar-dengar ya? Pernah dengar nggak? Ada orang mengatakan saya sudah berdoa kok Allah dengar nggak sih? Pernah merasa begitu? Merasa bahwa Allah nggak dengar doa itu berarti menuduh Allah. Itu pertama. Yang kedua, apa yang antum merasakan waktu berdoa? Ngasih tahu Allah atau ngapain? Ngasih tahu ya? Doa ngasih tahu ya? Ya Allah, saya butuh ini. Kayaknya Allah nggak tahu. Berarti nuduh Allah tidak tahu. Ini dosa para pendoa. Ada buruk dari para pendoa. Maka Imam Ta'ala marah dan dikatakan, "Walahuka lahu, walahuka minhu, ittihamun lahu." Kamu doa tapi kamu menuduh dia bahwa dia tidak tahu urusan, dia tidak tahu hajat. Itu maksudnya. Benar kan? Ada ibu-ibu nanya ke saya umur 60-an, Ustaz, apakah Allah dengar doa saya? 60 tahun dia doa, dia masih merasa Allah tidak dengar doa dia. Kira-kira gimana dengan yang baru bocah-bocah 19, 18, 20 tahunan ini? Masih ngerasa gitu? Berarti gagal aja. Ya. Kita ulangi lagi. Allah itu bersifat apa? Punya ilmu dan dia alim. Innahu alimun bidatis sudur. Itu ayatnya berulang-ulang. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang tergores di sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita. Ya, apa yang bakal kita lakukan. Berarti doa itu untuk apa? Doa bukan ngasih tahu Allah. Doa itu curhat kepada Allah. Orang curhat biasanya sudah tahu jalan keluarnya. Tapi kenapa dia curhat? Supaya lega apa yang di dalam hati. Karena curhat itu menunjukkan kenyamanan. Saya sudah tanya beberapa teman, kenapa kamu curhat kepada orang? Yang banyak saya nyaman dengan dia. Saya nyaman dia sudah. Berarti tempat curhat yang paling nyaman seharusnya adalah kalau itu curhat ke orang, bisa ke orang itu membeberkan kembali atau ustaz atau teman atau suami istri atau teman sekamar. Suatu saat dia akan membeberkannya ke orang lain. Teman saya menikah 5 tahun, lalu kemudian dia membeberkan aib dari pasangannya. Kita kan jadi nggak nyaman. Kita jadi nggak nyaman. Loh, kok dia ceritain ke saya? Gitu. Kenapa nggak dia simpan sendiri? Itu suami istri. Maka kalau curhat, curhatlah kepada yang maha menjaga rahasia. Wahuwa as-samad. Ya, Allah tempat curhat itu artinya. Jadi as-samad itu artinya tidak hanya tempat bergantung, tapi juga tempat curhat. Apakah sudah curhat malam ini kepada Allah? Ada masalah curhatnya ke dia, jangan curhat ke makhluk. Ya. Kecewa nanti nggak bisa dapat jawaban yang benar. Nah ini makna dari tolak buka minhu ittihamul lahu. Jadi mulai detik ini, mulai pagi ini, kalau doa, nah maka kita mulai doa yang adil, azim. Wahai yang maha tahu isi hatiku, aku ingin curhat kepadamu. Sebutin. Jadi nggak mesti bahasa Arab. Ya. Bisa doa pakai bahasa apapun. Tapi kalau dalam sholat doa mesti bahasa Arab. Karena doa, karena bahasa Arab syarat dan rukunnya dalam bahasa Arab semuanya. Nanti jangan pakai bahasa Sunda, Jawa. Nanti disebut Kiai Roy itu yang di malam.
Ingat ya, itu bukan Islam Nusantara itu ya, itu Islam Roy itu. Wa talabuka lahu ghaibatan minka anhu. Kamu mencari atau menuntut meminta lahu baginya ghaibatan minka anhu ya. Sama kayak tadi, Ustaz, Allah dengar nggak sih? Ya, dia lagi nyari. Allah dengar nggak sih? Mempertanyakan tentang Allah itu ghaibatan minka. Karena kamu merasa jauh dari Allah Ta'ala. Wa talabuka li ghairihi. Kamu minta kepada selain Allah, itu kamu nggak tahu malu. Likillati hayaika. Likillah artinya sedikit, haya malu. Karena sedikit malumu, bukan kurang kemaluanmu. Sana-sana berjemaah unik itu. Yang benar apa? Likillati hayaika. Karena sedikitnya rasa malu. Oleh karena itu dalam tradisi ahli tauhid, al-haya minal iman, rasa malu itu bagian dari iman, itu adalah malu kepada Allah. Itu yang paling tinggi. Meminta kepada selain Allah, itu nggak ada rasa malu. Maka Maulana dan Imam Abdul Qadir Jilani tidak pernah meminta kepada makhluk. Dia kalau minta apa saja pasti ikhlas. Ya. Kita nggak bisa seperti beliau. Tapi yang penting kalbu kita latih hanya kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'adika. Kenapa kamu minta kepada selainmu? Karena bukan disebabkan, bukan akan menyebabkan li wujudi. Karena wujudnya. Wujud apa? Wujud bu'adika, wujud dari jauhmu antum darinya. Kalau saya ada dekat antum semua, saya perlu dicari nggak? Enggak. Kalau jauh perlu dicari. Jadi kalau ada orang mencari Allah itu dia merasa Allahnya jauh. Ya. Maka kita ulang. Ini yang paling kencang itu bagian depannya. Cocok dengan mahasiswa. Talabika minhu, talabuka minhu ittihamun. Kamu berdoa dalam hatimu ingin ngasih tahu dia, berarti kamu baru ada, kamu menuduh dia tidak tahu. Nah, coba diyakini Allah dulu, Allah sekarang, Allah nanti sama. Allah sebelum menciptakan kita sudah tahu apa kebutuhan kita daripada melebihi orang tua. Maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah itu ghayur, seperti ghayur, maha pencemburu, maha penyayang, rauf, rahim, melebihi orang tua. Saya kepada anak, belum punya anak ya, jadi belum tahu ya gimana saya orang tua ke anak. Jadi coba kalau ada berdoa ya, coba dimulai doa itu mulainya apa? Alhamdulillah, Bismillah, lalu puji. Alhamdulillah, Asmaul Husna, lalu sholawat. Nah, Asmaul Husna yang paling bagus dalam bab ini adalah menyebut ya Hadi, wahai yang maha Hadi, wahai yang maha tahu isi hatiku. Nah, itu yang paling bagus. Ada ayat Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni, dan jika hamba-Ku bertanya mengenaiku, maka katakanlah aku dekat. Allah itu dekat tapi kita nggak merasa dekat. Itu problemnya. Ini kenapa terjadi perdebatan antara orang yang bertawassul dengan tidak tawassul. Bagi yang mengharapkan tawassul, jawabnya Allah itu dekat. Dijawab lagi sama yang suka tawassul. Betul, Allah itu dekat dari sisi dia, tapi dari sisi kamu merasa dekat atau tidak? Gitu ya. Nah, ini perdebatannya nggak selesai ya. Sampai hari ini masih ramai aja orang debat masalah tawassul. Karena Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an.
aku akan menjawab doa orang yang berdoa jika dia memanggilku. Udhuni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku akan menjawab. Jadi, kapan doa itu diijabah? Jika dia sudah merasa memanggil yang maha ada. Jadi kalau antum doa tapi kayak ngomong ke tembok, itu nggak akan dikabulkan. Jadi doa itu harus merasa bahwa Allah itu emang ada. Merasa bahwa dia lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau lebih dekat dari urat nadi, berarti lebih dekat dari diri sendiri. Karena disebut urat nadi, berarti Allah lebih tahu kita daripada kita sendiri. Ya. Lanjut, ma'amin nafasin. Ma'amin nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yubdihi. Ya. Tidaklah nafas yang engkau tubdihi jelaskan atau nampakkan mengeluarkannya, melainkan walahu qadrun fika, telah ada kadar ada pada dirimu. Kadar itu takdir ya. Yang telah ditentukan olehnya. Ya. Telah berlalu yubdi maudi artinya fi'il yang pasta setelah berlalu. Kema min nafasi, tiadalah min dari nafas, suatu nafas. Jadi kalau dikasih baris nafas artinya nafas, tapi kalau dimatiin tengahnya nafs itu jiwa, diri, bukan nafsu. Nafsu bahasa Arabnya hawa, pakai ha atau syahwa. Ma min nafasin tubdihi, tiadalah dari nafas tubdihi yang kamu tampakkan, illa walahu, kecuali baginya nafas, fika, pada dirimu, qadarun, satu takdir yumdi yang telah dia berlalukan padamu, yang telah dia tetapkan kepadamu. Pernah asma gak? Ada yang pernah asma? Sehat semua? Pernah rep-repan gak? Ya, pernah rep-repan ya. Bisa nafas gak? Gak bisa ya. Ya, gak bisa nafas. Rep-repan tuh gak? Lagi tidur tuh gak bisa nafas. Ketindihan. Pernah alami? Sorry. Itu ada yang medis, ada yang non medis ya. Mungkin medis bisa jadi. Biasanya itu masalahnya di sini bagian yang nafasnya itu ketutup. Harus ada gerakan tertentu ya. Tapi pernah berpikir nggak berapa kantong oksigen seharusnya kita butuhkan tiap hari? Jangan mikir sehari itu berapa liter? Ternyata berliter-liter ya. Dan kalau anu pernah sakit berat dan butuh alat itu, ternyata alat itu dibeli ya. Oksigennya dibeli. Jadi kalau dipasang di hidung tuh enak, dia cuma oksigen murni, nggak ada karbonnya, masuk, bisa bikin orang sadar. Ya, jadi kalau nggak sadar, yang kesadarannya masih dekat dengan ambang ketidaksadarannya itu, kasih oksigennya bisa nyambung lagi. Nanti dicari di Google ya, berapa harga 1 liter dari oksigen. Jadi ternyata satu nafas itu kita sudah mengkonsumsi beberapa dari oksigen. Satu. Yang kedua, ketika dia masuk, nanti diserap oleh paru-paru, ya, nanti dikirim ke jantung nanti dengan hemoglobin membawa ke seluruh tubuh. Sederhana nggak? Atau itu complicated? Ya, sangat complicated. Luar biasa. Ada satu bagian tubuh nggak mengalir darah dengan udara segala macam, itu orang bisa stroke.
atau penyempitan pembuluh darah, nanti dipasang ring. Satu ring itu 100 juta. Ring itu bukan cincin, tapi dia bentuk cincin ditanam, nanti ngalir, nanti sampai di bagian mana dia dibuka supaya plak itu. Darah itu kalau kita beret gitu darah, dia beku nggak? Nah, darah tertentu itu beku di pembuluh darah. Semoga nggak terjadi pada kita ya. Nah, itu harus pakai ring. Kalau enggak dia nggak lancar, bisa-bisa terjadi gagal jantung atau hipertensi, atau puncaknya adalah stroke dan meninggal. Makanya orang yang terhambat atau pecah pembuluh darahnya, darahnya terus, tapi nggak bisa lewat, pecah nih. Itu stroke-nya udah bahaya. Dan kalau cuma rusak, itu masih bisa dibenerin. Jadi kalau ada orang stroke, bisa balik lagi normal lagi, berarti dia cuma rusak, belum sampai pecah. Ya, coba tanya ke teman-teman dokter ya, saya kan cuma dokter. Tapi depan info dari mereka kan banyak iklan-iklan bisa menyembuhkan kolesterol, menyembuhkan stroke. Kita tanya, emang ada ilmu begitu? Dia jawab, ada dua macam stroke. Stroke yang permanen, ada stroke yang masih ringan, gitu, yang berat itu. Sebabnya ini dan itu, baru kita paham. Jadi teman-teman semua, ternyata nafas itu penting sekali. Teman saya habis kita kirim dulu ke Tiongkok, dia setiap pagi itu melihat orang-orang laki-laki tua-tua latihan tai chi di tepi pinggir jalan, ya. Tai chi, tahu tai chi? Yang menasan tarik nafas, tahan, terus tahan di gara-gara dikit ya. Itu ternyata ketika saya tanya, kamu tuh melihat orang Cina banyak yang umurnya panjang, jawabannya iya. Kira-kira sebabnya apa? Dia jawab salah satunya adalah mereka suka latihan olah nafas. Jadi orang kalau bagus nafas umur bisa panjang. Gitu. Bahkan ada Syekh Jalaluddin mengatakan orang kalau pintar jaga nafas yang Allah bersama yang maha hidup, dia akan bisa hidup berapa tahun pun dia mau. Jadi kalau Nabi Khidir masih hidup hari ini mungkin saja, wallahu a'lam ya. Tapi bisa aja juga bukan Nabi Khidir yang itu ya. Dan ada semua ungkapan dalam ungkapan ahli zikir, at-turuqu ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah itu sebanyak nafas para makhluk. Jadi orang bisa merasakan Allah sebanyak nafas. Maksud dari teks ini sederhana, karena setiap nafas itu ada takdir, maka kita harus syukur setiap saat. Kita harus zikir setiap saat, gitu maksudnya. Nah, zikir itu terbagi dua, ada zikir zahir, ada zikir batin, zikir qalbi. Maka zikir yang dimaksud setiap saat itu semuanya. Zikirnya tubuh, kalau lisan dengan membaca, tubuh dengan beramal. Maka ada ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu zikir ahwal, zikir keadaan. Dia mau duduk, tidur, berbaring, jalan, semuanya dia zikir. Tapi yang bikin pertanyaan saya apa? Tidur tapi dia zikir, disebut yazkuruna Allah. Mereka disebut zikir padahal mereka tidur. Itu gimana caranya? Ternyata orang yang sadar kepada Allah saat bangun, dia ingat Allah saat begini, saat sadar begini, itu akan ke bawah ke alam bawah sadarnya dia tidur. Jadi bagaimana caranya supaya kita kolbunya tetap mulai ke dalam tidur, banyak-banyak ingat Allah di luar tidur ya. Oleh karena itu Hamzah Fansuri menyebutkan dia mencari Allah di Baghdad, mencari Allah di Ka'bah,
tidak terasa bahwa dia sampai kepada Allah. Di mana sampainya? Di mana terasanya Allah ada? Ketika zikir di dalam kamar pegang tasbih, baru terasa bahwa kalbunya connect kepada Allah. Jadi kalau ada teman-teman orang-orang dia benar-benar umroh, itu belum tentu benar. Ya. Abdul Hasan Syadili mengatakan kamu akan melihat orang yang paling rajin beramal itu kadang-kadang pencinta dunia, karena dia ingin dunianya sukses tapi lewat ibadahnya. Kenapa ke Mekah? Saya tanya kebanyakan ingin doa depan multazam supaya proyeknya sukses. Ada teman kita ingin doa depan multazam supaya dapat jodoh. Kenapa nggak langsung lamaran? Ya. Umroh kan mahal. Umroh sekarang 30 juta ya. Yang lumayan itu 30 juta, yang murah-murah masih ada yang 20 juta. 30 juta sudah bisa untuk melamar. Dan persiapan nikah sederhana. Ya. Ya enggak? Nikah tuh gak usah keren-keren amat ya. Kayak itu yang penting akadnya, wali dan saksinya, lalu makan-makan udah selesai. Nggak usah pakai yang dangdut kopo segala ya. Oke, lanjut. لا تترقب فروض الأجيال فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو يقوم فيه. لا تترقب, janganlah kamu menanti furudh al-ajyal, kosongnya atau hilangnya pencerahan kepada dunia. Bantu sama kita lain. Sebelumnya pernah nikah enggak ya? Belum. Oh maksudnya. Dulu pesantren apa? Di Madrid. Oh masih. Enggak apa-apa. Berarti ini sudah peningkatan jauh. Ya, karena biasanya mereka membid'ahkan kitab ini. فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة, maka sesungguhnya hal itu memutuskan dari wujudul muraqabah, adanya pendekatan kepada fima huwa mukim kafi, padahal Allah itu mukim kafi, Menempatkan. Oke, kita ulang ya. Ini tadi terjemahan harfiah, sekarang terjemahan ma'nawiyah. La tataraqqab. Jangan kamu menunggu-nunggu. Taraqqab itu artinya aslinya mengawasi. Tapi maksud di sini adalah jangan menunggu. Furughal aghyari. Furugh artinya firagh, fatrah, kekosongan, keluangan dari aghyar. Aghyar jamak dari ghair, artinya selain Allah. Artinya jangan kamu tunggu keluangan dari kesibukan kepada selain Allah. Gitu. Jangan ditunggu-tunggu. Ntar saya tahajudnya pas tua aja deh gitu. Emang yakin umurnya sampai tua? Ada kan temannya meninggal sebelum tua? Ya, sudah ada belum? Teman saya sama-sama dulu kami pergerakan lah, sama-sama rohis dulu ya di sekolah. Saya masuk S1, dia lagi tes masuk IPDN. Tingginya dempet, disuruh sama ininya. Gigimu benerin dulu, tapi ternyata yang sampai bagian atas sarafnya lebih bahaya, dicabut pendarahan, mati hari itu juga. Padahal dia setiap kali tampil pidato juara satu terus, suaranya bagus. Jadi kalau kami itu lomba azan, dia juara satu atau saya yang juara satu, ya. Dan nggak mungkin kami juara satu berdua, ya. Nama teman saya itu Andika. Tapi Allah
Allah ambil dia, Allah lebih sayang dia. Suaranya mirip sekali dengan almarhum Kiai Zainul Hamzah. Jadi kalau ceramah Zainul Hamzah itu kayak hidup lagi. Itu kaget ya. Jadi nggak usah ditunggu. Ya, ada anak muda meninggal juga kok. Anak kecil juga meninggal juga kok. Bahkan belum lahir udah meninggal. Anak kedua saya udah meninggal di dalam tuh. Jadi anak saya seharusnya ada 3. Tapi hanya ada 2. Kenapa? Sudah meninggal sebelum dia lahir. Jadilah terperangkap. Jangan tunggu waktu luang untuk nulis skripsi. Jangan tunggu waktu luang untuk ngapain lagi? Untuk baca. Tapi saya kalau udah mapan saya mau baca. Kalian harus tahu setiap hari itu orang akan tambah banyak kebutuhan. Akan tambah banyak capaian-capaian yang harus dia capai. Dan dia nggak akan sanggup lagi baca seperti dia baca waktu S1. Jadi S1 itu kalau boleh disebut masa input data. Baca apa saja. Apa yang kita suka baca bagian itu. Jadi nggak usah terlalu banyak baca bagian-bagian yang nggak penting. Sekarang sudah punya jurusan, ya. Dari jurusan itu sudah punya tema yang kita suka. Jika sudah, ambil dari situ buku-bukunya, artikel-artikelnya, baca di situ semua. Bahasa Inggris, baca bahasa Inggris, bahasa Arab, baca bahasa Arab. Hukum, baca hukumnya. Tafsir, hadis, semuanya, apapun jurusan, baca itu. Sehingga nanti selesai semester 6. Semester 6 itu berarti udah 3 tahun input data. Nggak nyari judul. Tapi malah kebanyakan judul. Saking banyaknya judul, pusing juga mau nulis apa. Ya, nggak apa-apa juga, bagus juga itu ya. Nah, maka perlu ada penasehat akademik di kampus. Penasehat akademik itu yang akan menunjukkan. Ya. Jadi penasehat akademik itu sama dengan murabbi, tapi murabbi akliyah, murabbi kitabah, murabbi dalam menulis, bukan murabbi liqa ya, bukan murabbi dalam tarbiyah yang bagian ruhiyah. لا تترقب ini rumus. لا تترقب فروض dan ayatnya jelas sekali wal asr. Kenapa Allah menyebut gitu? Karena orang menunggu waktu tua. Atau misalnya, nah kalau antum nanti kaya di waktu muda, amin. Ya. Jangan nunggu umroh haji di waktu tua. Karena umroh di waktu tua nyusahin orang, nyusahin banget. Ya. Tapi kalau itu terjadi ya nggak apa-apa juga. Tapi nyusahin orang. Atau minimal banyak habisin uang kita. Misalnya kita pakai kereta dorong gitu ya, kita akan menyusahkan. Jadi mumpung masih muda, lakukan semua yang bisa kita lakukan. Fa inna dzalika yaqta'uka. Kenapa sikap kamu menunggu yang ta'ukaan? Jadi kalau ada ayat ta'an itu artinya akan menghalangimu. Itu artinya ta'ukaan. Dari apa? Wujudil muraqabati lahu. Dari adanya rasa muraqabah. Muraqabah beda dengan muqarabah. Apa arti muraqabah? Merasa diintai, diperhatikan Allah Ta'ala. Kalau besok saya ada tugas mau presentasi, perasaannya hari ini Pak. Udah nyari-nyari, terus malam nanti kalau perlu bergana untuk nulis, ya benar nggak? Jadi ilmu mepet semuanya kepake ya, mepetisme, rekod mepeti ya. Jadi orang yang suka menunggu akan menghalangi mendapatkan satu rasa namanya muraqabah. Jadi ihsan itu ada 2, anta abudallah ka'annaka tara. Ibadah seakan memandangnya, jika tidak merasa diperhatikannya, diawasinya. Merasa diawasi itu disebut muraqabah.
zikir muraqabah. Ini zikir tinggi level para wali-wali Allah. Nah, kalau belum kita jadi wali, minimal kita jadi muridnya para wali, pecinta para wali atau orang yang sedang menapaktilah jalan-jalan para wali, itu jalan muraqabah. Merasa diperhatikan, gitu ya. Ini baca teks hikam ini mah nggak semua orang bisa ya. Saya bisa bukan karena saya pintar, tapi karena saya ngaji. Begitu, itu intinya. Teman saya banyak pintar baca sendiri nggak bisa. Karena apa? Ilmu itu emang harus bagi guru. Harus ada syekhnya, ustadznya, murabinya, ada musyiknya. Jadi baca teks ini emang nggak cukup pakai bahasa Arab. Dia harus ada gurunya. Guru bahasa Arab ngerti nggak? Belum tentu juga. Ya. Ahli tasawuf ngerti nggak? Belum tentu. Kalau dia nggak pernah ngaji kitab ini nggak akan ngerti. Nah ini kelebihan ilmu tertentu, dia harus diambil dari ahlinya. Guru saya Maulana Syekh Nu'man Bashir dan Hasan Basri, itu dua guru saya yang kita belum pernah belajar hikam kepada mereka berdua ya. Masih hidup salah satunya yaitu Buya Nu'man Bashir. Dan beliau juga mengijazahkan sangat kitab-kitab keagamaan kepada kita ya, dari jalur orang-orang Sumatera. Fima huwa muqimuka fiha. Dari muraqabah apa? Muraqabah merasa diawasi terhadap apa yang dia sedang meletakkan kamu di suatu kondisi atau maqam. Fima pada apa yang huwa dia muqimuka, dia meletakkan kamu di suatu kondisi atau maqam fihi. Jadi kalau mau nunggu jadi soleh, jangan nunggu tua. Nunggu tobat, nunggu nanti aja. Jangan. Semua kita pendosa. Nah, Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang bersalah, karena semua orang bersalah, maka sebaik-baik bersalah adalah yang mau tobat. Tobat itu mahal ya. Berat sekali. Kita harus menyiksa diri sendiri, tapi sebenarnya kita bukan menyiksa diri. Sebenarnya tobat itu menyegarkan diri. Keluar dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih menyegarkan. Berat sekali tobat itu. Tapi beratnya cuma sampai kita lepas dari rasa itu. Jadi kenapa orang berat meninggalkan tidur? Karena tidur nggak bikin orang gemuk juga ya, nggak bikin orang pintar. Ya kan tidur bikin pintar. Bikin pintar nggak tidur? Enggak ya? Bisa selesai nggak tulisan dengan tidur? Ya, tapi kenapa kita untuk presentasi besok mau bergadang, mau presentasi depan dosen, tapi mau presentasi di akhirat nanti kita nggak mau membangun tahajud atau minimal witir sebelum tidur. Kenapa nggak mau? Berarti kita lebih iman kepada dosen ya. Dosen aja jadi Tuhan sekalian. Oke, sedikit lagi. Ya. La tastadrik dari madanya spital kita wa innaha ma abarazat illa ma huwa mustahik wasfiha wa wajibun nahjiha. La tastadriku wal abdar, janganlah kamu merasa asing wal abdari atas kejadian kekacauan. Mada fi hadhihi selama kamu ada di rumah ini. Begitu biasa baca bunta ya. Sa'amaruka misalnya begitu. Sa'amaruka fi hadhihi dar. Selama engkau berada di dunia ini. Fa innaha ma abarazat illa ma huwa mustahiqun nasfiha. Maka sesungguhnya tidaklah abrozat, buluz, baris artinya menampakkan atau mengeluarkan.
Dan sesungguhnya tidaklah dunia itu menampakkan dunia itu menampakkan, melainkan dia itu adalah yang emang sepatutnya dia keluarkan, ya, yang dia sifati wa wajibun Tuhan dan wajib menjadi sifatnya. Baik, kita ulangi ya, apa kita peras saat ya, biar menerjemah, biar nanti bisa ngajar hikam ya. Kalau nggak begini nggak bisa. Saya begitu caranya sama guru dulu, suruh baca. La tastakhrib, ya. Jangan kamu merasa gharib. Apa arti gharib? Asing, aneh. Kok dunia begini ya? Seperti itu. Pernah ngerasa gitu nggak? Kok hidup saya begitu ya? Ada yang pernah mengalami sesekali? Pernah ya? Merasa kesepian, jenuh, sepi. Nanti kalau nikah nggak akan merasa jenuh. Bukan jenuh sama bininya, bukan sama suaminya. Hati aja jenuh, gitu. Jadi kejenuhan itu dia permanen. Kejenuhan hakiki itu ketika orang tidak mengenal Allah Ta'ala. Tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Nggak ada lo, nggak rame gitu ya. Kalau nggak ada Allah itu nggak rame di kolbu. Nggak cukup dengan ada seseorang yang kita suka. La tastakhrib, maka jangan kamu merasa aneh wuku al-aqdar, terjadinya kekacauan, kejenuhan, kebosanan, musibah, penyakit, masalah, itu disebut aqdar. Jamak dari kadar atau kidar, artinya masalah-masalah. Kalau air misalnya kotor disebut kadarat, المياه المقدرات المقدرات ya, air-air yang keruh, yang kotor. Dunianya keruh, yang wajar ya. Dunia itu bahasa Arab dunia. Dunia artinya rendah, bahasa Arab. Dunia, arti dunia, maka disebut duna. Duna itu selain tapi yang rendah. Jangan kamu merasa aneh dengan terjadinya kebosanan, kejenuhan, keburukan, masalah, penyakit. Madumta. Madumta artinya selama engkau. Atau madamat, selama fi hadhihi dar. Fi di hadhihi, ini dar. Dar itu kampung, kampung dunia. Dunia ini. Pernah flu nggak? Waktu lagi flu parah itu dunia kita kayak aneh. Karena di sini tutup dan begini ya, gitu. Rasanya aneh ya? Ya, pernah ngerasa aneh? Ya. Gitu. Flu itu bukan penyakit berat, tapi kalau terjadi itu bikin lumayan bad mood-nya luar biasa. Ya. Apalagi perempuan haid. So haid itu juga ada bad mood-nya ya. Ada satu kondisi, saya nggak pernah haid sih ya. Tapi kita berteman, beristri, punya murid, dan itu kita lihat ada wajah-wajah begitu ya. Tubuh ini dia punya karakter, punya siklus setiap hari, setiap bulan. Misalnya perempuan merasa repot, kok saya haid sih? Lagi-lagi kalau cowok, enaknya haid nggak sholat. Iya. Benar ya? Emang seneng haid. Itu anak-anak tuh yang ngomong gitu ya. Saya dulu waktu masih kecil nanya, emang haid ya? Asik dong nggak sholat. Jadi kita ngerasa sholat itu beban. Merasa beban itu berarti ada satu masalah. Masalah di kolom. Baik, fa'innaha ma'afrazat. Sesungguhnya dunia yang hina itu
tidaklah menampakkan kecuali apa yang pantas dari kehinaannya. Gitu. Mustahikun wasmuha, yang pantas, yang patut dari sifat hinanya. Wa wajibun na'tuha, yang emang wajib semestinya dari karakternya. Apa karakter dunia? Coba lihat. Berubah, hancur, muncul yang baru, berubah lagi, hancur, muncul yang baru. Begitu kan? Yang begitu terus. Itu karakter dunia. Jadi orang yang gak siap berubah, gak siap hancur, gak siap tumbuh baru, ya sudah mati aja ya. Hidup segan, tapi mati tak mau. Orang-orang yang tubuhnya masih di sini, nyawanya masih di sini, dia harus siap dengan itu. Wajah-wajah kalian ini kan lagi segar-segarnya ya. Kalau sebenarnya perempuan tuh nggak perlu pakai bedak juga udah cantik ya. Cuma harus ada pembersih segala macam bla 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 yang tertentunya itu. Cowok-cowok ini nggak perlu pakai aneh-aneh ya. Pada pakai bedak nggak sih? Gak usah, gak usah pakai, gak usah pakai. Cowok kalau pakai bedak, dia akan merasa tidak pede depan orang. Cukup cewek aja yang begitu. Cewek harus ada di kiri gitu ya. Chat, chat angka. Saya dulu agak sering begitu. Jadi saya dulu punya bedak plus juga punya pembersih. Tapi hidup kok ribet sekali gitu. Kalau ada tamu di depan, apalagi tamunya lawan jenis, saya nggak pengen kalau nggak pasang dulu. Ya ini lama-lama jadi gemulai ya. Itu ribet sekali ya. Menurut saya jerawat itu dulu ternyata semakin dikasih pembersih kok malah makin merah merah merah. Ya udah saya berhenti. Tidak. 40 hari hilang ya. Apa yang gitu. Jadi dia muncul aja lah segitu. Nggak ada lagi riuh ya. Nah, kalau pembersih mungkin cowok kesini perlu ya. Tapi kalau beda nggak usah lah. Ya, coba nggak usah pakai. Dan rasakan kenyamanan luar biasa. Ya, cowok itu walaupun jerawat tuh cakep. Kalau cewek emang harus berbeda karena penangkal tabir surya itu macam-macam ya. pasang Surya pasang panel surya. wajah ini nggak salah nanti kok jerawat ya, emang tempat jerawat di muka, bukan di telapak kaki. Jadi kalau ini faedah maaf jerawat itu tidak akan muncul kecuali di muka, bukan di telapak kaki, bukan di sikut juga ya. Di sikut namanya lain lagi, ya, bisul dan beda lagi ya. Jadi coba dilihat apapun yang terjadi pada tubuh ini itu menurut fitrahnya. Saya ini berkali-kali dibilangin sama teman, kamu itu operasi aja gitu. Saya bilang udahlah biarin. Dia kan tumbuh setelah saya kena cacar ya. Nah, dulu nggak ngerti kalau itu cacar, pikirin malah robek. Nah, itu robeknya pulang dari Thailand ya, oleh Thailand. Jadi orang-orang lagi asik di sana, saya malah tepar di depan bis, nggak bisa ngapa-ngapain. Berangkatnya gagah, pulangnya hancur muka saya, bengkak semua. Tapi itu nikmat sekali, saya dapat pelajaran ya. Jadi waktu berangkat tuh jadi prima donanya. Udah perhatiin orang, ini cowok kok mau ikut sendiri gitu ya. Tapi pulang-pulang paling hancur mukanya, lebih jelek dari orang yang tua 60 tahun. Waktu di apa imigrasi kan saya pakai masker, jadi pakai cadar gitu kan.
buka. Saya buka, takut dia. Itu nikmatnya kalau muka begitu ya. Jadi saya nggak perlu diinterogasi macam-macam, langsung masuk. Maka Imam cucu dari Ali bin Abi Thalib nama Ja'far as-Sadiq, Imam Ahli Sunnah, tapi diklaim oleh orang Syiah imam mereka. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan laula Malik la halaktu, laula Ja'far la halaktu. Kata Malik, laula Ja'far la halaktu. Kalau bukanlah karena Ja'far as-Sadiq, tentu Malik akan menjadi binasa. Begitu kata Abu Hanifah, pertanyaan sama. Maksudnya mereka akan gila popularitas, akan senang dipuji orang, asik di situ. Ternyata mereka ketemu Ja'far Shadiq dan mengajarkan keikhlasan dan ketawaduan. Ja'far Shadiq ini apa kata dia? Man talaha ma lam yukhlaq ata'ala nafsahu wa lam yurzaq. Siapa yang menuntut mencari sesuatu yang enggak diciptakan atau menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya, dia hanya membuat lelah dirinya. Jadi mikirin kayak tadi ya, kok jerawatnya muncul lagi, udah biarin, nanti juga hilang kok. Kan kalian bukan mau nikah sekarang kan, ya nanti juga hilang kok, buka jerawatnya, kan laku lagi ya. Maka ketika beliau ditanya begitu, mengatakan begitu, lalu ditanya, apa yang engkau maksud wahai Ja'far Shadiq? Jawaban beliau apa? Ar-raha fid dunya, yaitu merasakan kerehatan, kenyamanan di dunia. Jadi jangan pernah merasa nyaman di sini. Kos-kosan yang sempit, yang udah tinggal di kos-kosan ya, kontrakan, asrama udah masih enak ya, enak banget ya, juara lagi ya. Juara kita yang mana ya? Alhamdulillah, udah enak ya. Beberapa wilayah kan cuma pakai tempat yang sempit, dan kita dapat tempat yang enak. Nah, teman-teman semua, Imam Ja'far Shadiq rahimahullah mengatakan ar-raha fid dunya, kenyamanan, kesenangan itu nggak akan ada di dunia, nggak ada di dunia. Jadi jangan pernah cari senang di dunia, senang-senang tidur, nggak ada cerita di sini ya. Jadi setiap malam jangan niat mau leha-leha dengan tidurnya, tapi niatkan tidurnya untuk bangun tahajud. Coba niatin gitu, biar tidurnya itu ada nilainya. Mau tidurnya dianggap ibadah, maka tidurnya niatkan untuk buat ibadah, biar kuat presentasi. Nah, itu ibadah juga ya, bukan mau kuat ngedek ya, ketemu seseorang atau mau jalan-jalan. Saya dulu waktu mahasiswa dapat nikmat bisa tidur kapanpun dan dalam keadaan apapun. Lagi duduk begini bisa tidur, tapi harus disengaja. Cuma kalau lagi apa, presentasi nggak bisa tidur juga. Misalnya kalau udah bosan nih duduk-duduk kurang macet, udah saya niat tidur, ya Allah kasih dong 5 menit seger, nanti connect lagi ngomong apa. Nah sekarang udah nggak bisa begitu ya, pengennya balik lagi kayak gitu. Kita kembali ke sini bahwa kalau kita hidup di sini, hidupnya harus siap dengan semua tantangan-tantangan itu, ya. Challenge-challenge yang begitu. Kemudian kalau nanti antum itu bimbingan skripsi, apa yang terjadi biasanya? Pasti di ombak-ombak sama dosennya. Karena ini tips biar buat skripsi tidak merasa nyesek. Kalau dosennya bilang ini salah, kalau nggak bisa debat ikuti aja, malah bilang makasih sudah dibenerin gitu. Makasih Pak, udah dibenerin. Nah, nanti saya ini. Tapi kalau kita dibenerin, lalu dia lupa kok dosen itu, ya kan Mbak kemarin nyuruhnya, kasih catatannya. Saya sangat menikmati kalau salah-salahnya sama pembimbing, nikmat sekali. Karena dengan di situ kita ada proses
yang kita sebut sebelumnya penempaan. Bisa kalau terpa lebih banyak maka lebih kuat. Nah, kenapa orang takut nanti ujian? Karena dia nggak biasa di debat waktu bimbingan. Jadi waktu bimbingan harus kuat. Disalah-salahin. Nanti yang udah S1 mau S2 begitu lagi. Saya nggak disalah-salahin tuh S3 doang. S3 itu cuma bimbingannya lewat sekretarisnya. Kasih sekali, udah. Habis itu saya tulis semua 4, langsung ditandatangan C 2 kali aja. S3 ya. Tapi S1-nya 5 kali dirombak. Pernah nggak dirombak 5 kali? Dan tidak pernah merasa kesal. Saya menikmati itu, menikmati proses. Karena bagi saya, skripsi harus begitu. Kan di Medan itu ada dosen yang dibunuh. Iya, Pak. Ya, lalu di Jogja juga ada kejadian dosen dibunuh. Kenapa? Karena masalah yang tadi mahasiswanya nggak terima disalah-salahin. Nah itu mahasiswa gila ya. Jadi bukan tolibun akilun, tolibun majnun. Ada waktu ternyata ya. Kita waktu ada 12 menit lagi. Ada pertanyaan? Lanjut. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Saya kata lagi. Mata waqafa. ما توقف مثلا أنت طالب بربك ولا تيسر مطلب أنت طالب بنفسك. Apa yang kamu minta akan terhalang kepada Tuhanmu selama engkau itu meminta kepada Tuhan. Namun apa yang kamu minta tak akan datang selama engkau mengandalkan diri. Ya, kita coba terjemah lagi. Ma tawaqqafa. Tidaklah apa tadi tawakuf berhenti. Artinya doanya nggak naik. Tidaklah berhenti. Tidaklah terhalang oleh matlabun, suatu permohonan permintaan engkau talibu memintanya memohonnya birabbi dengan Rabbi di situ artinya bukan dengan tapi kepada bimakna ila karena huruf jar itu memaknai satu sama lain. Tidaklah terhalang berhenti suatu permohonan anta talibu engkau memohonnya kepada Rabbmu. Wala tayassara dan tidaklah mudah matlabun suatu permohonan untuk dikabulkan anta talibu engkau menuntutnya binafsi kepada dirimu mengandalkan dirimu. Maksudnya adalah doa yang kalau doa itu, jadi kapan saya berdoa? Saya berdoa kalau saya ngerasa saya ngobrol dengan dia. Kalau belum terasa dekatnya itu, saya belum doa. Oleh karena itu doa, sebelum doa perlu ada zikir. Ciri-ciri doa yang connect diangkat itu adalah saya merasa kayak saya didengar oleh dia. Berarti kita lagi berbicara kepada yang ada. Dan Nabi mengatakan dalam diskusi dari Allah Ta'ala, ana jalisun ladzakarani. Aku teman duduk, teman ngobrol orang yang berzikir. Jadi untuk merasakan rasa hadirnya Allah itu jalannya cuma satu, gak ada yang lain. Zikir sebelum doa. Zikir sebelum doa. Dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, afdal zikri la ilaha. Ya, dan inti la ilaha Allah adalah Allah itu. Makanya dalam Kimia Sa'adah Imam Ghazali zikirnya la ilaha Allah itu kan. Nah, Allah itu tidak bercerai dengan namanya.
kita panggil namanya maka Allah sahut. Tapi kita sudah contohkan sebelumnya, burung beo ketika mengatakan assalamualaikum wajib dijawab tak? Kenapa? Karena dia tidak mengatakan itu dari hatinya. Atau burung beo bilang I love you, I love you. Ya, apakah kita kemudian jatuh cinta ke dia? Enggak kan? Kenapa dia tidak berbicara dengan kalbunya? Lalu siapa yang kemudian yang akan dijawab oleh Allah Ta'ala? Orang yang jika dia meminta dalam kesadaran kalbunya, dia minta kepada yang ada. Coba orang tua lagi ada terus bilang maaf, duit dong gitu. Orangnya ada di sini. Itu namanya apa? Ngayal, ya. Benar nggak? Allahnya nggak terasa ada. Terus kita minta ke dia. Makanya saya lebih senang zikir daripada doa. Karena zikir itu adalah afdal doa.